Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini untuk pemaparan diskriminasi budaya positif di sekolah. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya gugus 3 pada hari Kamis tanggal 2 November tahun 2023. Untuk acara selanjutnya itu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TK PPRI 5 Legowo pada Ibu Khalid Nurpila. Saya persilakan. Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Ketua Muslimat, yang kami hormati pula keluarga kami, belok dan yang kami hormati guru WK dari Pusdika semuanya, yang terutama di CGP yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada ini Kamis teman-teman seprofesi bisa berkumpul dalam acara pematerian atau hasil dari CGP ya. Di sini alhamdulillah Budias ini pun masuk juga lolos ya. Mudah-mudahan mengimbas kepada teman-teman guru yang lainnya yang masih fresh pikirannya ya Bu ya. Kemudian bisa menguasai IT semuanya, tidak ada yang ketinggalan, sesuai dengan tuntutan zaman sekarang itu ya. Zaman dulu saya kan di sekolah, sekarang dari SD sudah pegang ya lektor kelas 5 kemarin. Dan sekarang semuanya lewat aplikasi di HP dan di laptop. Jadi kami harapkan dari hasil materi dari pemerintah ke guru CGP ini bisa mengimbas ke teman-teman yang lainnya kecamatan Jembrek terutama, sehingga bisa memberikan materi kepada anak didik sesuai dengan kebutuhannya. Karena sekarang anak-anak semuanya sudah pegang HP semua. Kadang apa yang kita sampaikan itu ke anak-anak itu, kadang itu anak-anak itu kurang tertarik. Gimana ya caranya kalau mengajar anak sekarang ini? Apalagi terutama yang soal santun. Anak-anak itu sekarang kalau nggak disuruh salaman ya nggak salaman. Gurunya nih kadang-kadang salaman, saya minta disuruh. Kalau anak dulu kan sudah dari rumah itu sudah dibekali. Kalau di sekolah nanti nak ketemu guru ini, kalau ini nak ya. Sekarang itu Bu, kadang-kadang ibunya sendiri juga sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian anak-anak berangkat tanpa apa di rumah istilahnya sama orang tua, kadang pembantu, kadang banyak ya Bu. Kan pokoknya ada menang rumah ini karena dulu ya. Kadang kali itu aja bawa saya kan sekarang musimnya panas ya. Anak-anak itu habis senang toh nangis. Bentar wes. Zaman
usiamu anak itu berarti sampai dulu mungkin. Sekarang tuh HP senang sebentar kayak nggak mandiri gitu. Kamu cuma STK besar, wes ayo kalau memang haus besok semuanya bawa bekal air putih saja, nggak usah beli kalau sampai sekarang itu kalau beli duluan duit memang silakan ya. Nanti kurang bawa air putih saja setiap harinya. Jadi anak-anak itu kalau haus bisa ambil wes di dalam, nggak keluar. Keluar punya yang repot. Kadang satu anak, kemudian satunya lagi bu, satunya lagi bu, semuanya keluar. Jadi anak-anak itu sekarang bu, itu kan sudah banyak yang pegang HP. Jadi kadang kurang tertarik dengan apa yang disampaikan. Kita bicara sedikit, anak-anak sudah bicara sendiri. Kadang nggak didengarkan gurunya. Jadi terus diberi tugas, kadang-kadang banyak tuh. Tanya ya satu kali, satu anak. Kalau gurunya sampai ya kita itu yo ikhlas bu, nggak apa-apa. Anak tanya yo pinter bagus, tapi yang ditanyakan kita nggak itu fokus ke materi. Kadang-kadang itu ditanyakan lain. Kadang terus cerita dewe. Ya, nah, makanya ini mungkin dengan adanya pembukaan ini nanti hasilnya bisa mengimbas ke teman-teman yang lain sehingga tidak hanya saja monggo panjenengan barangkali pemerintah juga memperhatikan bu, mungkin tidak kadang tuh ada sendiri nanti kalau dengan berhasil mungkin pemerintah akan memberikan ya istilahnya kayak uang lewat tambahan apa kan lumayan sedikit. Yang penting bagaimana untuk sungguh-sungguh bisa Allah berhasil. Yang mengharapkan mudah-mudahan semua pendidik di Kecamatan Bojonegoro ini bisa ikut menjadi calon sehingga bisa menyampaikan ilmunya ke anak didik sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan kebutuhan zaman ya. Itu yang kami sampaikan. Saya tidak bisa memfasilitasi saya mudah-mudahan sukses dan berhasil membawa nama baik Kecamatan Bojonegoro. Itu Bu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila nanti ada gangguan atau sesuatu yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Ya, akhirul kalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada mohon berkenan. Untuk selanjutnya mungkin sambutan dari saya langsung ke pemaparan materi. Sebelum kita ke pemaparan materi, kita nyanyi. Halo. Tugas 3. Silakan berdiri apa duduk. Berdiri semua biar tidak capek.
Kita lanjutkan ke materi. Budaya positif di sekolah. Ya. Apa sih budaya positif itu? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Maka dari itu, guru sebagai penuntut siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid, guru hanya mengontrol dan menuntut mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Jadi guru itu cuma kontrol saja, bukan menentukan. Budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikir positif, berhati positif, dan bersikap positif. Mengembangkan budaya positif di sekolah haruslah dilakukan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab, karena dari yang terlihat sederhana namun terkadang sulit dilakukan, dan ini harus terus dilakukan secara terus-menerus dan guru sebagai contohnya. Budaya positif sangat perlu untuk diterapkan. Menurut saya, membangun budaya positif yang mengarah pada siswa terlebih dahulu membangun budaya positif untuk diri kita sendiri sebelum kita lakukan untuk siswa kita. Dan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantoro, guru adalah pamong. Artinya, guru itu menjaga dan memberi tauladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Budaya positif dalam mendidik adalah pendekatan yang mengutamakan penguatan positif, pengembangan diri, dan pembentukan karakter yang baik pada anak. Contoh budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah antara lain memberikan pujian, penghargaan, dan pengakuan ketika anak mencapai sesuatu yang baik. Ini membantu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi anak untuk terus belajar dan berkembang. 2. Menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik atau verbal, mempromosikan kesetaraan dan menghormati perbedaan individu. Ini menciptakan suasana yang kondusif bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang tanpa rasa takut. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai moral dan membantu anak-anak memahami pentingnya integritas, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Ini membantu dalam pembentukan karakter yang baik dan mengajarkan anak-anak bagaimana mengambil keputusan yang benar. Yang keempat, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menarik dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif seperti permainan, eksperimen, atau proyek kolaboratif. Ini juga membantu anak-anak tetap bersemangat dan antusias dalam belajar. Betul apa betul? Terus konsep yang membentuk budaya positif yaitu 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5. Restitusi dengan posisi kontrol. Ini pengertian disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri
dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Tetapi disiplin itu bukan berhubungan dengan tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kita di disiplin positif ini kita tidak perlu untuk melakukan hukuman, tapi kita berikan pengertian kepada anak-anak. Usahakan hukuman itu tidak ada, tidak boleh memang, dan tidak ada. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah alasan yang mendasari sikap dan perilaku manusia. Ian Golsen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, hukuman konsekuensi dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya. Pengertian hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melakukan suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang kedua, konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan substansi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, konsen, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka yang harus memperlakukan orang lain. Dan selama ini untuk di TK kita memberikan apa pada anak. Kalau ada anak yang salah, kita
selama ini loh. Ya kita harus menggunakan apa anak-anak itu loh. Kita berikan hukuman, konsekuensi, apa restitusi yang kita lakukan. Konsekuensi seperti apa? Seperti biasanya kalau waktu tugas kontrol diri, temannya itu mau istirahat kan dia belum selesai, disuruh selesaikan. Itu sebenarnya meskipun konsekuensi itu juga tidak perlu dilakukan, tapi kita lebih tanya dulu, kenapa anak itu tidak bisa menyelesaikan tugas itu? Kenapa? Apa masalahnya? Itu kita lakukan dengan restitusi. Ya. Tapi kita tidak harus langsung ngecas itu. Kamu salah kenapa? Kamu ngomong kok, makanya ngomong. Selesai makanya. Selesai kan berakhir istirahat. Biasanya kalau sudah selesai kalau temannya sudah bisa mau selesai apa enggak aku bosan temenan tak hanya diam terus diam. Mungkin solusinya seperti apa gimana? Kalau ada yang boleh seperti itu, solusinya kita makan dulu. Dekati dulu anaknya. Atau kita arahkan. Biasanya kita duduk sama guru saja. Biar itu tidak ngobrol sama temannya. Kan biasanya ada yang diajak ngobrol itu. Terus kamu duduk sini sama Dipisahkan. Bisa dipisahkan. Dudukkan ambil teman ngaji. Iya. Itu tak sama kawan. Kalau mau sih nggak bisa itu aku kapan. Tukaran masih Ya, itu. tukar tempat. Nah, itu solusi kita untuk bisa bisa untuk mengontrol anak tersebut ya, biar tidak terlalu ngobrol sendiri, biar tidak asik sendiri. Kadang juga itu bosan. Kamu bosan susu. Terus kalau anak tidak mengerjakan tugasnya dengan selesai, biasanya dengan semua apa yang dilakukan? Biasanya didekati dulu. Oh saya nggak mau biasa sama temannya. Oh saya belum selesai. Sini saya dulu sini. Terus dia tahu terus akhirnya dia terus mau menyelesaikan. Biasanya memang anak seperti itu butuh pandangan khusus dari gurunya itu kan bisa dilepas sini saya tak mau maju itu apa yang belum selesai silakan selesaikan dulu belum selesai Bu ya ditunggu dulu Bu saya bosan besok jangan diulangi ya. Terima kasih. Ya mungkin ya itu tadi Bu, kita lakukan pendekatan ya, terus kita selesaikan. Itu wajib nggak anak untuk menyelesaikan tugas itu sampai selesai? Kan gitu. Kita berikan kebebasan juga anak untuk memilih kegiatannya, apa yang dia suka terlebih dahulu itu yang monggo dia selesaikan itu biasanya dia. Tapi kadang juga kita ada kesulitan. Ini ramai, yang ini ramai juga. Kita pilih yang mana? Pilih rame-rame. Tepuk anak soleh diam terus baru kita lakukan dulu anak-anak itu permainan dulu. Kalau dengan kita ingin permainan biasanya anak langsung mendengarkan kita lagi. Kalau sudah tidak ada ya. Terus selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif
dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang kebutuhan bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup yang pertama atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Betul apa? Buatan anak-anak biasanya kalau di rumah kurang kasih sayangnya dari orang tua, meski di sekolahan itu dia mencari perhatian kita sebagai gurunya. Bener nggak? Dengan cara apapun dia akan mencari perhatian kita. Kami sendiri kadang kamu temannya itu karena ada rasa kasih sayang yang tidak terpenuhi di rumah, makanya dia melakukannya di sekolah. Dan kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, menyayangi, kebutuhan akan kehubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan. Binatang juga perlu kasih sayang kepada kita. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, klub, guru, konselor, atau coach. Yang ketiga, kebutuhan manusia yang ketiga yaitu kekuasaan dan penguasa. Kebutuhan pengakuan ini atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual, relevan, belajar, menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif, dan bekerja. Yang keempat, kebebasan. Kita semua sebagai manusia perlu juga kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan yang hanya sendiri, mengembangkan daya lenturnya dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi, waktu senggang, memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka serta liburan. Kebutuhan yang kelima tentang kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Kita aja sebagai orang yang lebih tua butuh kesenangan juga, apalagi anak-anak. Keliling. Glaser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain, kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Dan betul, untuk di TK atau PAUD, belajar seraya bermain, bermain seraya belajar. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Program disiplin positif yang berpusat kepada murid yang
dikembangkan oleh Dian Konsen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Dian Konsen mengumpulkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut antara lain: 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Dari 5 posisi kontrol yang paling tepat yaitu kita sebagai kontrol manajer. Karena apa? Karena posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid bisa merefleksi atas tindakannya. Guru dengan tulus akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Suara pada kontrol manajer ini netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi, akan tercipta identitas berhasil atau positif. Dalam menyelesaikan masalah pada posisi kontrol manajer, kita menggunakan penyelesaian dengan segitiga restitusi atau restitution triangle dengan melakukan antara lain: 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita menyelesaikan masalah yang terjadi di hidup kita. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar segitiga restitusi ini bisa berjalan dengan baik yaitu perilaku yang salah harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang telah diyakini bersama. Kesediaan orang yang bersalah untuk memperbaiki kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Pemecahan masalah harus relevan dengan masalah yang ada. Perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang bersalah. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang bersalah kapan akan mulai melakukan perbaikan akan kesalahannya. Ini adalah contoh kegiatan segitiga restitusi pada permasalahan anak. Kenapa ya? Ya, bisa menyelesaikan dengan apaan belum tidur, jadi makanan ya. Terus, menurut apa? Tidak apa di dalam kelas itu balik makanya nggak salah. Dikasih masalah, kalau tidak tahu salah, Mas Arta ulangi lagi apa enggak? Tidak, kira-kira keyakinan kelas yang Mas Arta lakukan apa ya tadi? Cepat. Di kelas biar jangan lagi di kelas dan menggunakan guru. Jadi nggak boleh tidur. Masa dan dia sama guru ya harus tidur sebelum jam 9 dan tidak boleh ngobrol lagi sama teman-temannya. Ya, makasih Mas Arsen kalau tidur sama guru. Itu tadi contoh dari kegiatan segitiga restitusi, yaitu kita validasi dulu. Kita validasi masalahnya. Kenapa anak ini bisa tidak mendengarkan kita? Kenapa bisa tidur, apa yang terjadi? Itu kita tanyakan terlebih dahulu sebelum kita mengecas anak itu. Kamu kok nggak mau mendengarkan guru? Kamu kok ya? Udah kasihan sama guru. Kita dilarang seperti itu. Kita lakukan validasi dulu. Apa anak ini kesalahannya apa? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya betul. Kenapa seperti ini? Apa masalahnya? Kita tanyakan dulu. Terus habis kita validasi, kita lakukan
kita tanyakan lagi. Kita tanyakan tentang keyakinan kelasnya. Apa yang pernah kita ucapkan pada anak, keyakinan kelas kita apa? Kita harus mendengarkan guru yang boleh ngobrol sendiri keyakinan kelasnya. Nah, kesepakatan kelas, dulu kesepakatan kelas, sekarang keyakinan kelas. Dan setelah kita stabilitaskan, kita berikan anak itu, kita usahakan gimana solusi kamu biar kamu tidak ngantuk lagi di kelas. Dia guru, saya tidur nggak kemalaman, terus saya janji nggak mengulangi lagi, kata dia seperti itu. Memang permasalahan di anak-anak. Terus ini contoh keyakinan kelas. 1, hadir tepat waktu, itu lebih menyenangkan. 2, memakai seragam sesuai dengan harinya. 3, mengucap salam pada guru dan bersalaman ketika masuk kelas. 4, membiasakan menaruh sepatu pada tak sepatu biar tidak. Ada juga sudah kita kan, nah, tuh sepatunya belum ditaruh, biar guru males. Padahal sudah kita contoh setiap hari, sepatunya dulu sudah ditaruh, kok kamu kok tidak, kan gitu. Terus ini yang kelima, mendengarkan dan memperhatikan ketika ibu guru sedang menerangkan. Tadi berhubungan dengan masalah yang tadi juga. Yang keenam, berkata sopan ketika berbicara, lebih baik dan mengasihkan. Yang ketujuh, tidak bertengkar dengan teman. Yang kedelapan, membiasakan meminta izin jika mau keluar kelas. Kadang kan anak ada yang langsung keluar, nah ini ada izin. Kan kita seperti itu biasanya. Loh, kemana ini? Kalau dikunci, pintunya digedor-gedor. Makanya awalnya tuh kalau mau keluar, mau pipis, bilang sama guru. Kemudian yang ke-9, merapikan mainan atau buku setelah digunakan. Terima kasih. Mungkin apa ada yang ditanyakan dari pemaparan materi tadi? Mungkin bukan harus ditanyakan. Mungkin ada yang memberikan tambahan atau sanggahan atau memberikan masukan pada saya biar lebih baik lagi. Persilakan. Soalnya gedean sih. Mungkin Ibu Ketua atau Ibu Ketua yang berkali. Ini perubahan istilah dari kesepakatan ini. Atau tata tertib kayak Ian. Iya, Bu Tias, keyakinan kelas itu kayak apa ya lagi? Iya, kayak Monggo Bu. Sinten ini Bu Anissa, sing kenal dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas penjelasan yang ini. Saya juga mendapat ini cuma satu materi terakhir itu keyakinan kelas. Saya sempat pikir percaya dan takwa seperti itu, dan ternyata kayak tata tertib gitu Bu ya. Terima kasih Ibu. Keyakinan. Dulu keyakinan itu kesepakatan kelas. Dan sekarang diperbaiki lagi, dirubah lagi menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mungkin ibu-ibu juga bisa membentuk keyakinan di kelasnya masing-masing. Yang sederhana saja kita membuat keyakinan kelas itu. Ini tadi kan keyakinan kelasnya ada 8 kalau 9. Andai kan ditambah atau dikurangi bisa sesuai kondisi lembaga dan kesepakatan kita dengan anak-anak. terutama wanita.
wali murid. Berarti kita pelibatan sebelum membuat ada berapa poin keyakinan kita sama wali murid dulu. Karena soalnya apa? Kalau anak TK nggak mungkin anak-anak kita tanyain. Jelasnya orang tuanya yang kita tanyain atau kita sharing kepada orang tuanya. Baru kita jelaskan kepada anak-anak. Setelah kita mendapatkan keyakinan kelas tersebut, kita jelaskan kepada anak-anak. berarti sebelum dealnya ada berapa poin kita sama wali murid dulu kesepakatan. Terus setelah misalnya tidak harus 9, ada 8. Kalau sudah di 8 terus kita nyampaikan ke anak-anak. Atau kita bisa buat dulu sama wali murid. Biar wali murid yang mengeluarkan idenya, ya masukannya. Apa gini. Biar wali murid itu biar ada kayak ikatan juga sama kita gitu. Kita melibatkan gitu. Kan itu juga untuk anak-anak jenengan gitu biasanya. Mungkin bisa dikembangkan lagi. Tidak 9 monggo, silakan ditambah, bisa lebih banyak boleh. Terserah jenengan semua. Terus keyakinan ditempel di madin. Bisa. Ada kan ada wali murid yang Oke. berarti kan itu Bu kesepakatan kita bersama, jangan kok enggak mengikuti lah. Oke, sekarang ya sudah mulai kesepakatan kelas opo, keyakinan kelas opo minggu cuma disepakati. Koyo ojo telat-telat. Aku sendiri yang biasa seperti itu. Hadir tepat waktu sebelum kita ya apa nek jam itu aku biasanya aku jam itu sih kan nanti mungkin ada mundur berapa menit. Andai kan cek molot lho iki Bu usulane sampean. Kadang juga ada yang seperti itu. Karena kan biasanya nggak tahu setiap harinya kapan rewelnya, kapan lucunya ya bisa. Ibu cimur. Ibu sing rewel. Ibu sing repot sama guru kadang-kadang gitu juga. Gurunya Itu di masa mungkin ada masukan yang lain. Mungkin saya akan untuk suatu komunitas, tapi kan kita sudah ada komunitas Bugis. Mungkin selain Bugis bisa kita buat komunitas belajar guru. Kalau untuk kayak kemarin tahun lalu itu untuk kelompok A, ada kelompok A, enggak kayak tahun ini. Sekarang kan bosan ada PJJ. Sebenarnya bisa dilanjut Bu. Tapi semester 1 semester 2 kita buat sendiri. Buat sendiri sibuk sendiri. kalau kadang nggak sesuai Sesuai dengan lembaga. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa sesuaikan, kita buat dulu itunya Bu, peta konsepnya, topiknya apa gitu. Kita buat sama-sama biar enak gitu loh. Sama kita konsep sama kan Kegiatan monggo, karena beda monggo gitu. Lebih enak gitu Bu. Kan kadang orang sampai kopi pastel. Tapi ya kembali lagi misalnya mudah Bu.
aksi nyata. penyebaran Penyebaran pemahaman merdeka merdeka belajar. Nah, untuk topik yang pertama kan ini kita aksi nyata kita. Atau dalam ini mumpung saya ada fotonya, pas ada kegiatan khusus saya pakai. Materi ini dia buatan usaha apa ruwet-ruwet. Sampai kalau ruwet-ruwet nanti biasanya nggak lolos biasanya gitu. Kita sederhana saja, sesuai apa pengertian jenengan. Keterusan dibuat biar lebih ini untuk pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah menuntut anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini modul merdeka belajar. ya, modul pertama, modul 1. Gambarnya KHD. Ini kunci sudah. Ini sudah semua. 80 sertifikat. Nah, ngono kowe ketutulan. Berarti itu Borong wis. nanti Borong wis. Borong mari perwakilan bungkus ngono wis. Tapi aplikasine dhewe-dhewe iki. Aplikasine dhewe-dhewe. Iya, aplikasinya Saris borong aplikasi. kita buat sederhananya saja Bu. Di YouTube banyak. Jenengan apa mau sistem ATM amati tiru modifikasi. Jangan copy paste langsung plug Bu. Sampai plagian kalau di copy paste plug sampai plagian. Ditolak mentah-mentah. Boten mateng mentah-mentah. Nah ini kan Ini pengajuannya berarti sudah warna apa? sertifikat. Sertifikat. Iya. Mau lanjut lagi belum? Banyak Bu. Iya. Materinya banyak sekarang itu. Saya aja transisi PAUD SD belum. Terus apa itu lagi pembelajaran ya project B5 itu asesmen belum. Terus apa lagi? Pokoknya tentang kita pilihnya tentang yang PAUD. Lanjut. Pengertiannya 1 menuntun 2 kodrat alam dan zaman, 7 pemikiran PhD, berorientasi pada siswa, 4 budi pekerti. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan pada undang-undang, sehingga dalam pembelajaran pendidikan itu sangat perlu adanya pendidikan atau pengajaran. Dan pendidikan haruslah yang memerdekakan peserta didik untuk menentukan pilihan sesuai bakat dan minatnya. Memerdekakan peserta didik sudah pemboten. Ya, anaknya memilih. Kegiatan bermainnya Bebas. Setengah. Meskipun merdeka kita tetap mengontrol atau melihat manfaat tersebut. Pengertian pendidikan dan pengajar. Pendidikan adalah seorang pengajar, memberikan materi pelajaran dengan sebaik-baiknya, sedangkan seorang pendidik menularkan unsur-unsur karakter baik positif kepada peserta didiknya. Kan juga sekarang anak-anak kayaknya kurang tentang apa karakter
perilakunya, ya. Apalagi usia yang SD kadang kan tata kramanya, sopan santun. Gak nyaman guru SD nih. Salaman sudah salaman wis. Oh, Gak usah salaman wis sembelan nih. Ya, gak salaman ya gak gelem. Gurunya gak gelem. Malah kecewa. Di TK yo halus. terus belet Masih paman. Ayo. Guru SD. Makanya Pak Abi, waduh gurunya panggilan. enak banget. Gak sampai kan. Gak gelem kan yo. Oleh imbelan. Menyalahkan muridnya, karakter muridnya, karakter perilaku anak-anak sekarang ini apa ini? Gak ada sopan santunnya kan bilangnya gitu kan. Ternyata kadang ada juga Pendidiknya itu salah. Harusnya diarahkan ke toilet. Anak suruh membersihkan, terus salaman. Itu. Intinya tugasnya gurunya kok umbelan. Arek ojo oleh tuku atau sediakan tisu. Aku bisa dulu kan gitu. Harusnya gitu baru salahnya. Berarti sekolahnya tidak menyediakan tisu. Kalau di TK selalu ada tisu. Soalnya tisu juga untuk kita media pembelajaran kita. Ya, kedudukan pendidik dalam pendidikan merupakan satu di antara dari tiang utama untuk bisa terlaksananya pendidikan. Tidak bisa dimungkiri sebuah proses pendidikan tidak akan bisa berjalan tanpa ada yang mendidik atau tanpa seorang pendidik. Dalam hal ini, pendidik mempunyai tanggung jawab dalam perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh kompetensi yang dimiliki oleh peserta didiknya, seperti potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selain tanggung jawab, pendidik juga mempunyai tugas besar untuk dapat membuat anak didiknya paham akan ilmu pengetahuan yang diajarkan. Itu dari pendidik. Pengertian mengajar menurut KHD, pendidik mengajar adalah proses memanusiakan manusia. Oke. Kalau kita tidak memanusiakan murid kita, sama saja kita tidak memanusiakan diri kita sendiri. Sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Di samping itu, pengajaran yang tidak berdasarkan semangat kebudayaan dan hanya mengutamakan intelektualisme dan individualisme yang memisahkan satu orang dengan orang lain hanya akan menghilangkan rasa keluarga dalam masyarakat di seluruh Indonesia yang sesungguhnya dan menjadi pertalian suci dan kuat serta menjadi dasar yang pokok untuk mengadakan hidup tertib dan damai. 3 butir penting pengajaran rakyat menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran rakyat harus bersemangat keluhuran budi manusia. Oleh karena itu harus mementingkan segala nilai kebatinan dan menghidupkan semangat idealisme. Pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kecerdasan budi pekerti, yaitu masaknya jiwa seutuhnya atau karakter budi. Pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kekeluargaan, yaitu merasa bersama-sama hidup, bersama-sama susah dan senang, bersama-sama tanggung jawab mulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga. Jangan sampai di sistem sekolah umum, sekolah menjauhkan anak dari alam keluarganya dan alam rakyatnya. Oleh karena itu, pengajaran dan pendidikan nasional harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa agar semangat cinta bangsa dan tanah air berpelihara. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menekankan agar pendidikan memperhatikan 1. Kodrat alam, 2. Kemerdekaan, 3. Kemanusiaan, 4. Kebudayaan, 5. Kebangsaan. 1. Menuntut anak untuk kebebasan.
bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Ini dengan semua sudah bisa buat tanpa membuatkan PPT toh. Oke, buat apa PPT juga bisa. Kita PPT yang di PDF kan. Kalau di PMM sudah kita buat PPT itu kita PDF kan harus dikirim. Yang kedua, berorientasi pada anak. Seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Berorientasi pada anak, pendidik harus bisa memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat anak. Merdeka belajar dan kebebasan itu bukan mutlak perlu tuntunan dan arahan dari guru pendidik supaya anak tidak kehilangan arah. Kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Budi pekerti. Didik juga harus menanamkan tentang nilai-nilai budi pekerti atau akhlak yang baik pada anak. Makanya guru ini sebagai motivator atau contoh. Nah, ing ngaso sumpulan dua ing madya manguntarso tuturi handan yani tok lho ya. Dalam budi pekerti penerapannya itu dalam profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, sopan santun, disiplin, bertanggung jawab, jujur, pemaaf, adil, gotong royong, dan bernalar kritis. Ini dokumentasinya. Begitu ya. Itu di dinas. Yang satunya itu satunya di pas di Sukikulon. Yang bawah ini bersama-sama kepala sekolah dan guru. Ini bisa dianu kesini ki. Apa lagi Bu? Itu sini ki lah gak salah. Kemarin di OPN. Rencana pembelajaran tidak salah. Nah, bisa kita buat di perencanaan pembelajaran juga bisa. Mungkin terus kan dengan pun kalian akan melakukan ini monggo sebentar lagi kita apa? Jangan mau foto, jadi narasumber, monggo. Isi nyata. Memang dari dulu wes tak kongkon. Ya, mungkin kita tergerak dari hati dulu. Hati tergerak, baru bergerak semua. Dinas kok Bu. Dinas Terus harus ada umpan balik. Iku kudu guru, iku kudu nyampe dhewe ta nyampe to iku. Iya Bu, ya ada sampean kan sing gawe Ya wis kene kok ngomong siji. Latihan. Bu. Umpan balik. Umpan balik saya buat sendiri. sama saya juga. Mungkin namanya dengan Dewe tok. umpan balik. Apa di Google balik. Bisa buatan bentuk seperti itu atau bentuk tulisan tangan juga bisa umpan baliknya Bu, dari apa? Dari rekan dari teman-teman gitu. Terus refleksinya, maaf ya, namanya saya pakai Bayar. refleksinya seperti ini. Gimana Insya Allah ya, insya Allah deh temenan gitu. Pokoknya refleksi itu umpan balik itu jadi materi yang pemahaman itu tadi merdeka belajar itu apa, jangan tahu tentang merdeka belajar itu apa kan gitu. Nah, sudah terima kasih. materinya itu sampai Ini aksi nyata saya.
yang untuk biar bisa penerapan kurikulum kan apa? Yang kurikulum kan ada dua, kurikulum biasa, kurikulum merdeka itu loh. Oh iya Bu Ayu, sekolah sembada. Tadi penyampaian materi dari saya. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran semuanya. Apabila ada salah kata atau perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, membiasakan menaruh sesuatu pada tempatnya. Yang kelima, mendengarkan dan memperhatikan ketika ibu guru mengajarkan. Yang keenam, berkata sopan ketika berbicara. Dan ketujuh, tidak berdebat teman-teman. Yang kedelapan, membiasakan meminta izin jika mau keluar kelas atau mau ke kamar mandi. Yang kesembilan, merapikan mainan dan buku setelah digunakan. Ini hal-hal yang mau solusinya atau apa, masukan hadir tepat waktu itu sebenarnya jam 7 harus di sini. siapa lagi? Monggo kembali. Nanti jam 7 pun masuk nih. Jam 7. Ya, pokok tali kerabat ya soal lapan. Paling lama. Ojo muni lapat jam 7. Pokoknya jam 7. Beda ngono, spesiasi Jalan Bu. Don, apa balik? Masukkan solusinya bagaimana? Solusinya keluar kelas itu Keluar kelas ketika mau ke kamar mandi. Saya kan tiba-tiba anak-anak keluar keluarnya. Gurunya nyari kemana ya? Minumnya taruh di dalam. Keluar kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menjelaskan tentang keyakinan, membacakan keyakinan kelas di kelompok A TK PGRI 5 Kojembreng. Apa ya keyakinan kelasnya? Yang pertama, hadir tepat waktu, lebih menyenangkan. Yang kedua, memakai seragam sesuai dengan hari. Nah, kalau Senin sama Selasa memakai baju apa? Biru putih. Hari Rebo sama Kamis memakai baju apa? Busana muslim. Hari Jumat sama Sabtu memakai apa? Baju seragam, baju olahraga. Yang ketiga, mengucapkan salam kepada guru dan bersalaman. Yang keempat, membiasakan menaruh sepatu di mana? Menggerak sepatu. Yang kelima, mendengarkan dan memperhatikan guru ketika menerangkan. Yang keenam, berkata sopan ketika berbicara, lebih baik dan mengasihkan kalau berbicara sopan. Yang ketujuh, tidak bertengkar dengan teman, lebih bahagia kalau tidak bertengkar, bahagia terus. Kalau ke-8,
membiasakan meminta izin. Kalau ke kamar mandi, Bu Guru aku mau pipis, buang air kecil, Bu Guru aku mau keke, buang air besar kecil dulu sama Bu Guru. Yang ke-9, merapikan mainan dan buku setelah menggunakan. Yang pertama, hadir tepat. Yang kedua, pakai seragam sesuai hari. Yang ketiga, mengucapkan salam dan bersalam. Yang keempat, membiasakan menaruh di mana ya tidak sepatu ikat. Yang kelima, mendengarkan dan memperhatikan. Yang keenam, apa? Berkata sopan, berkata sopan. Yang ketujuh, tidak berkata. Yang kedelapan, meminta izin. Kalau kemana? Kalau apa? Oh, mau ke kamar. Yang ke-9, kalau mau pipis. 9 apa? Merapikan mainan dan buku ke tempat semula.